Edi Mulyadi polisikan akun Fufu Fafa atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Dulu juga ada yang bertanya, Bang, abang lah yang melaporkan. Jakarta bro, kita orang daerah agak sulit juga ke sana. Tapi alhamdulillah kawan-kawan senior-senior di Jakarta sana sudah mengambil inisiasi ini. Ini bentuk partisipasi publik terhadap upaya memperbaiki negeri ini. Oktober tanggal 8 dari faktakini.info. Bang Edi Mulyadi dan tim Koalisi Masyarakat Anti Penistaan Agama dan Keonaran dalam kurung Kampak akan melaporkan pemilik akun Fufu Fafa ke Bareskrim Mabes Polri insya Allah pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 12.30 di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kawal laporan polisinya, batalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres. Tegas ini ya. Jadi informasinya menurut Edi yang juga pemilik akun YouTube Bang Edi Channel, laporan polisi dibuat karena pemilik akun Fufu Fafa telah melakukan penistaan agama. Ya kita tahu, ada ya. Kita pernah bahas juga tuh detail-detailnya. Dia menista semua pihak, termasuk agama. Nabi Muhammad pun dinista. Fufu Fafa juga diduga melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam postingan. Ya, jadi memang isi-isinya itu seperti sampah gitu ya. Sampah masyarakat, sampah peradaban. Dia mencontohkan 20 Januari dia menulis, sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi teladan yang baik, bukannya membudayakan transportasi ramah lingkungan tapi malah menambah polusi. Ini ke Prabowo ya. Juga mengomentari selanjutnya Fafa itu mengomentari dengan menulis, mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Jadi siapa junjungan yang pakai unta? Tentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas siapa junjungan Fufu Fafa yang disinyalir 100% katanya Gibran Rakabuming Raka? Tidak ada barangkali, junjungannya komik mungkin ya. Pernyataan pemilik akun Fufu Fafa tersebut diduga kuat telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan sara dan penistaan agama yang dianut di Indonesia, kata Edi yang juga wartawan senior FNN. Irfan Ardiansah dari Kampak menyebut perbuatan tersebut melanggar pasal di 156A KUHP, pasal 27A Junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2. Ini lengkap ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat ITE. Pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut diatur pasal 156, ancaman pidananya penjara 4 tahun. Sedangkan pelanggaran pasal 45A ayat 2 berkonsekuensi logis, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar, ujar Ivan. Selain Ivan, sejumlah pengacara tim Kampak juga mendampingi Edi. Mereka antara lain Munarman, Muhammad Nur Fikri, Zainuddin Firdaus, dan Aziz Yanuar. Oh, ngeri nih ada Aziz Yanuar. Pengacaranya IBHRS ya. Selain itu juga ada Rinaldi Putra, Baharu Zaman, serta Abdul Mujid. Hari ini tanggal 8 di Bareskrim. Jadi yang jauh mendekat, yang dekat merapat katanya. Kita kawal ini untuk pembatalan Gibran Rakabuming Raka. Cuman nggak tahu nih, keburu nggak ya? Sekarang tanggal 8 ya. Tapi kalau tanggal 10 keluar hasil dari PT UN yang mengabulkan gugatan PDIP, karena PDIP menggugat KPU tidak sah menerima pendaftaran Gibran, maka ya balik lagi tidak sah. Gibran tidak sah, maka yang dilantik hanya sendirian Pak Prabowo.
Setelah itu kemudian Pak Prabowo nanti berhak memberikan 2 nama ke MPR untuk dipilih sebagai wakilnya. Wah, rumor-rumor langsung beredar ya. Ada yang bilang Anies Baswedan yang cocok katanya. Ada yang bilang Puan Maharani. Beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu, Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu, Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti denger. Dah, cukup? Detik-detik kejatuhan dinasti Mulyono. Kalau kejatuhan bukan turun ya, tapi ya jatuh. Jatuh itu bisa macam-macam, bisa terjerembab, bisa terseleo. Jadi kalau di bahasa Sunda itu banyak yang bisa tijengkang, tigeledug, tisereule, tikosewa, banyak tuh. Jadi bicara jatuh itu polanya bisa macam-macam ya. Apakah itu akan terpleset atau terjengkang atau bisa jadi yang lainnya. Yang pasti kemungkinan besar bukan turun seperti dari tangga ya, tangga kekuasaan. Jadi bukan soft landing, tapi hard landing atau bahkan mungkin crash landing. Crash landing itu rusak pesawatnya ya. Nah, 8 Oktober ada 2 momentum yang patut kita cermati. Pertama, ini adalah hari pertama sidang gugatan IBHRS dan kawan-kawan terhadap rangkaian kebohongan Jokowi. Yang kedua, Bang Edi Mulyadi dan kawan-kawan akan melaporkan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ke Bareskrim. Tanggal 10 pengumuman PT UN terhadap gugatan PDIP ya, tidak sahnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini serentak ini. Ini barangkali kalau ada istilah yang menyebutkan apa, mestakung, semesta mendukung. Dari mana-mana ini mulai berdatangan. Dari mana-mana sudah mulai melaporkan. Bisa jadi besok lusa ini bertambah yang melaporkan. Kemarin kita baru berpikir, kok belum ada juga nih yang melaporkan Fufu Fafa ini. Tadi pagi saya dapat kabar dari Bang Edi, insya Allah mau ke Bareskrim yang dekat Merapat katanya.